Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Susanto dalam Inspirasi, sebuah program yang menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki prestasi dan kisah-kisah luar biasa yang akan kita gali untuk menjadi inspirasi kita bersama. Dan narasumber kita kali ini luar biasa, Bapak Irjen Pol Mardiono SIK MSI, beliau Kapolda Bengkulu, orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, Pak Mardiono, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber inspirasi kami kali ini. Sama-sama, Mas Santo. Ya, Sanabe TV, Pak Mardiono ini seorang laki-laki kelahiran Blora, tahun tanggal 21 bulan 3 1969, Pak ya. Ya. Beliau memiliki karir di kepolisian ini sangat panjang karena lulusan dari Akpol tahun 1991 ya, dan satu letting nih dengan Pak Kapolri Pak Sigit ya Pak ya. Ya, luar biasa. Dan dari mulai tahun 1992 ini di Sumatera Utara. Banyak kedinasan beliau ini di Sumatera Utara. Dari Pamapores Deli Serdang Polda Sumatera Utara, kemudian Kapolsek Pinang Sori Polres Tapanuli Tengah Polda Sumatera Utara, Polda Sumut. Dan rata-rata ini dari tahun hingga tahun 1997 ini kita lihat profiling beliau berada di Sumatera Utara. Kemudian tahun 98 ini Pama PTIK, Lemdiklat Polri. Kemudian tahun 2000 di Kalimantan Timur ini, mulai di Kalimantan Timur sampai 2023 ini Pamen Polda Sumatera Utara. Ini kembali ke Sumatera Utara lagi nih. Kembali ke Sumatera Utara lagi. Iya, sampai dengan kayaknya 2005 Pak ya. 2005. Luar biasa. Wakapolres Simalungun Polda Sumatera Utara 2005. Pernah juga menjadi di Propam Polri. Betul. Sebagai Pamen, kemudian Kasubagkrim Bakakum Provos ya, di Polri. Kemudian kembali lagi ke Sumatera Utara. Sumatera Utara lagi, betul. Ini memang nasib atau Bapak minta ini? Saya nggak tahu, saya nggak pernah minta jabatan, nggak pernah minta tempat untuk bertugas. Kita semua serahkan sama yang di atas. Baik. Kemudian ini kalau saya profiling yang agak lama jabatan Bapak ini sebagai Karo SDM nih Pak, di Polda Nusa Tenggara Barat, kemudian Sumatera Utara lagi, dan Polda Metro di Jaya. Polda Metro Jaya, Karo SDM, Kepala Biro SDM. Iya. Kalau kita biasa di sipil, bagian SDM ini kan lebih kepada ya mengolah sumber daya manusia atau personil-personil supaya the right man in the right job. Ini nanti kita akan gali lebih banyak nanti ke Pak Kapolda. Sebelum menjadi Kapolda, jabatan terakhir beliau di tahun 2022 ya Pak, ini Kasespim Lemdiklat Polri. Ya, Kasespim. Ini kayak kepala sekolah Pak ya? Iya, betul, kepala sekolah untuk para perwira setingkat AKP atau kapten sampai ke kompol atau mayor gitu. Baik. Jadi untuk bintang satunya ini di Widya Suara Madya Sespim Pak ya, betul. Tahun 2020. Iya. Kemudian karena sekarang sudah menjadi Kapolda, kalau kemarin Brigjen sekarang sudah menjadi Irjen. Baik, Pak Mardiono, dari perjalanan panjang karir di kepolisian ini, boleh cerita sedikit nih supaya menjadi inspirasi juga terutama kepada kalangan personil Polri nih Pak. Perjalanan karir Bapak ini setelah lulus Akpol sampai dengan menjadi Kapolda seperti sekarang ini Pak. Mungkin juga bisa diceritakan yang paling berkesan itu di saat di mana penugasan Bapak ini Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Santo. Mengingat perjalanan saya sudah cukup panjang, ada sekitar 33 tahun ya. Memang di satu tempat pasti ada yang menantang, ada yang kurang menantang. Namun kalau ditanya tadi yang paling berkesan, tentunya yang pertama kali saya dinas. Itu maksud saya
Euforianya ya? Iya. Pertama kali dinas sebagai Kapolsek, itu yang merupakan tantangan. Kalau tadi disampaikan, benar saya pernah tahun 94 itu sebagai Kapolsek, umur waktu itu masih 22 tahun, jadi baru lucu-lucunya lah, dijadikan Kapolsek. Anggota saya itu ada 8, jadi anggota saya 8, 2 piket, 2 dinas, 2 cadangan, 2 istirahat. Jadi 6, yang satu lagi Kanit Reskrim, satu lagi Kataut. Tempatnya lumayan jauh juga dari Medan. Kalau dibilang Sumatera Utara, tapi kalau lihat tadi tempatnya namanya Kapolsek Pinangsori. Kapolsek Lumut di Pinangsori, bisa dibayangkan Lumut. Pada waktu itu saya cari, begitu ditempatkan sebagai Kapolsek Lumut, saya cari peta. Lumut itu di mana sih? Nggak ada di peta. Saya pun bingung setelah saya cek, rupanya sekitar 14 jam waktu itu dari Medan, dari Sumatera Utara. Setelah saya ke sana, Kapolsek yang mau saya gantikan pun nggak tahu. Loh, memang saya diganti. Itu sampai seperti itu. Akhirnya saya sampaikan, betul, kebetulan senior saya. Betul Bang, sesuai TR saya menggantikan Abang di sana. Angkatan senior saya 2 tahun. Tempatnya itu luar biasa jauh. Kemudian di belakang itu gunung, masih hutan-hutan. Di depannya itu pantai, bisa dibayangkan. Tiap malam itu anggota itu pada teriak-teriak. Ada ular piton waktu itu, kemudian karena di belakangnya hutan kan, ada, mohon maafnya, babi di sana, babi hutan, terus rusa yang besar-besar itu masih banyak. Itulah kesannya. Kita ditantang, dihadapkan pada permasalahan seperti itu. Namun kita harus siap, ya. Apalagi kalau ngelihat kriminalitas di sana itu rata-rata itu pembunuhan. Apalagi kalau sudah terjadi pembunuhan itu bisa sebulan sekali, tempatnya itu lumayan jauh juga. Kadang kita ngangkat, kita cek TKP-nya sampai jalan kaki 6 jam sampai 8 jam itu Mas. Itu tantangan yang luar biasa. Dan pertama kali dinas itu di sana. Pak, waktu itu kan baru umur 22 tahun ya Pak ya? Menghadapi tindak kriminal pembunuhan itu secara mental Pak? Iya, betul. Kan bisa juga nih teman-teman yang baru lulus gitu kan, apakah memang di pendidikan pada saat itu langsung terasa atau ada ciut nyali nggak Pak sih Pak? Kalau apalagi Sumatera Utara, Bapak orang Jawa ketemu sama keras kan Sumatera Utara gitu. Sumatera Utara rata-rata keras. Namun kalau arahan waktu itu Pak almarhum Pak Kapolri, selama kamu baik, semua akan baik dan lancar. Itu yang saya pegang terus waktu itu. Kita baik-baik sama anggota kita, baik sama masyarakat, alhamdulillah semuanya lancar Mas. Kalau waktu itu ada kejadian-kejadian seperti itu memang kita udah dipersiapkan. Kalau sekarang kebetulan ada kembali lagi, dulu namanya Pamapta, kebetulan saya disiapkan sebagai Pamapta, Perwira Samapta, itu kalau ada kejadian kita wajib mendatangi TKP. Banyak juga kejadian-kejadian pembunuhan, kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kematian sampai pernah waktu itu di Deli Serdang itu ada kecelakaan anak-anak pramuka naik bis, ditabrak sama kereta api, itu tubuhnya berceceran kemana-mana. Kita dihadapkan seperti itu, ada sekitar 20 orang. Kita udah siap mental, kita ngambil satu-satu hatinya, tangan, serpihan tubuhnya itu. Kita udah dihadapkan seperti itu. Dan kita memang udah harus siap mental. Siap mental ya. Artinya mungkin pesan di awal ini ya sebagai anggota Polri harus siap mental betul Pak ya. Betul. Oke. Nah, selain itu Pak, mungkin karena saya dengar cerita itu Bapak dari dulu ini kan Bapak awalin tadi ceritanya harus dekat dengan masyarakat. Iya, betul. Bapak sampai sedekat apa sih dengan masyarakat, dan di tahun berapa itu yang kita dapat cerita bahwa Bapak sempat karena ingin dipindah tugaskan itu sampai diarak, mungkin karena rasa kehilangan nih masyarakat terhadap seorang Pak Mardiono pada saat itu. Kebetulan waktu itu sebagai Kapolres, saya ingat betul waktu itu diarak sama masyarakat, sama tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan waktu itu sampai diajankan dari rumah saya. Saya pun sampai merinding waktu itu. Mungkin karena kedekatan saya dengan masyarakat, dengan tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya kita deketin, dan hampir tiap hari sampai saya itu ngopi sama-sama di masyarakat, nyapu jalan sama-sama masyarakat, nyapu pasar, semuanya kita sama-sama, sehingga mungkin itulah mereka beliau-beliau yang ada di sana itu mengarak saya waktu saya pindah
mengantarkan keberangkatan saya ke tempat yang baru di Mabes Polri. Bahkan sampai sekarang kalau saya pulang ke sana, ya alhamdulillah masih disambut luar biasa. Kebetulan ada ajang silaturahmi saya di sana, tiap 2 bulan sekali saya ke Langkat, Kapolres Langkat waktu itu masih menyambut saya sampai sekarang, Mas. Waduh. Boleh pesan Pak untuk teman-teman Polri nih, mungkin bagaimana cara mendekatkan dengan masyarakat dari cerita Bapak yang di Langkat ini tadi. Apa sih semestinya yang harus dilakukan oleh teman-teman kepolisian? Karena kan ada juga, apalagi di bagian intel bukan Pak? Betul. Kalau bisa itu jangan sampai ketahuan bahwa dia polisi. Betul. Nah, ini gimana nih Pak pesannya nih? Kalau pesan saya tentunya sering saya sampaikan ke anggota saya bahwa senjata Polri itu bukan senjata-senjata tongkat polisi ataupun yang lainnya, tapi simpati masyarakat, empati masyarakat kepada kita. Sehingga salah satu caranya yaitu kita harus terjun langsung ke masyarakat, kita gabung dengan masyarakat sambil kita menerima masukan dan saran dari masyarakat supaya tersampaikan. Kalau misalkan kita undang ke kantor, mereka pasti akan segan dan takut. Tapi kalau kita pakaian preman, kita langsung turun ke masyarakat, mereka pasti akan menyampaikan sambil minum kopi sama-sama seperti itu, Mas. Kebetulan itu kita laksanakan dari dulu, memang saya Kapolsek. Open terhadap masukan masyarakat. Betul, kita open terhadap Pak, yang paling ini mungkin oknum Pak ya. Yang paling ini mungkin pesan Bapak buat teman-teman kepolisian juga, bagaimana cara menghadapi kritikan Pak? Cara menghadapi kritikan dari masyarakat? Iya. Ya kita nggak usah anti kritik, kita terima, itu tadi kita terima masukan, kalau memang itu benar, apa salahnya kita perbaiki apa yang menjadi kritik tersebut. Kalau memang nggak benar, kita datangi masyarakat, kita sampaikan, seperti itu nggak ada salahnya, Mas. Baik. Ya, kita terima semuanya kritikan, nggak harus. Selama itu untuk kemajuan, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan institusi, nggak ada salahnya. Iya. Tentunya sesuai dengan moto Polri Pak ya. Betul. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Sana BTV, kita akan kembali nanti di segmen selanjutnya masih bersama Pak Mardiono. Sanak BTV masih bersama saya Susanto dalam Inspirasi. Kita berada di segmen kedua masih bersama Pak Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Mardiono SIK MSI. Pak, kita ingin lebih tahu ya, tadi Bapak menceritakan udah hampir 30 tahun ya Pak? Ya, 33 berkarir tahun. Itu. Dengan banyaknya tempat bertugas, berpindah-pindah, kemudian ya pasti menghadapi banyak tantangan. Dan kita tahu juga bahwa di kepolisian ini ya sistem kerjanya kan tekanan Pak, artinya komando gitu. Nah, ini kan ada nggak titik jenuh Bapak dengan monotonnya kerja, dengan tekanan yang luar biasa gitu kan? Pernah nggak Bapak merasa seperti itu? Kemudian bagaimana cara Bapak mengelola itu gitu loh? Terima kasih Mas Santo. Kalau untuk tekanan-tekanan yang bikin jenuh, itu saya kira nggak pernah. Karena kalau kita udah ditekan, itu pasti kita akan berusaha untuk menanggulangi tekanan itu. Tapi kalau yang bikin jenuh itu justru kebalikannya. Di mana waktu itu saya pernah di dinas di Widya Iswara ya. Widya Iswara itu kadang-kadang kalau nggak ada kegiatan mengajar, itu yang bikin jenuh. Apa kegiatan saya nih? Itu sampai hampir 5 tahun saya di sana. Jadi sudah apalagi dihadapkan pada perjalanan dari Jakarta ke Lembang kan lumayan jauh juga, 3,5 jam waktu itu. Apalagi zaman waktu itu ada pembuatan jalur kereta api bus. Jadi kalau dari Jakarta ke Lembang itu bisa 7 jam, 8 jam. Itu lebih banyak jenuhnya kalau situ. Dan kemarin-kemarin memang saya udah hampir jenuh juga sebenarnya. Udah 2 bulan sebelum penempatan jadi Kapolda, saya sampaikan kepada istri, udah lama kita pensiun di sini aja, saya bilang sama istri. Karena mungkin sudah kelamaan di sana dan udah nyaman di sana. Jadi sepertinya udah kita pasrahkan 5 tahun itu Pak ya? Hampir 5 tahun itu di sana. Itu yang bikin jenuh. Tapi kalau tekanan-tekanan justru nggak pernah bikin jenuh, karena kita dituntut untuk cari solusi dan improvisasi
dengan tugas-tugas kita. Ya, artinya tekanan itu justru menstimulan otak untuk berpikir lebih kreatif betul, gitu ya. Betul itu. Siap. Tapi kalau kita nggak dikasih kerjaan itu loh yang bikin kita jenuh. Tapi alhamdulillah di sana kita bikin kegiatan-kegiatan sendiri. Hobi saya menanam pohon kebetulan di sana kita tanam pohon semua, kita hijaukan lapangan tempat-tempat yang nggak pernah tersentuh oleh siswa-siswa saya, kita sentuh semua, kita bikin rapi, kita bikin bersih, dan sekarang alhamdulillah udah banyak menghasilkan. Ada kebun stroberi, ada kebun terong, ada kebun apalagi jagung. Itu udah kita laksanakan sebelum program Pak Prabowo ini tambah. Itu udah kita laksanakan di sana. Iya, Sana BTV kita juga mengenal Pak Kapolda kita ini, Pak Irjen Pol Mardiono ini di Bengkulu ya. Ini sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti penanaman pohon, donor darah, Pak ya. Betul. Dan kita juga tahu bahwa sekarang ini ada kebijakan beliau itu untuk sedekah ya Pak ya. Betul. Sedekah 2.000 per hari. Nah ini kita kan lebih tahu nih Pak, silakan Pak nih cerita nih soal kegiatan sosial Bapak dan ya ini program yang 2.000 sedekah ini berapa banyak sih terkumpul dan ini dipergunakan untuk apa Pak? Terima kasih Mas Santo. Program ini kami namakan program Sri Duri namanya. Sri itu singkatan dari setiap hari, durinya itu 2.000. Jadi setiap hari 2.000 kita bersedekah atau anggota-anggota saya bersedekah. Kalau saya lihat itu anggota saya itu ada sekitar 7.100. Ya, seprovinsi 7.000 seluruh Bengkulu ya, ada 7.100. Kalau satu hari 2.000 berarti dikalikan 7.000 atau enggak usah 7.000 lah, mungkin ada anggota yang enggak sedekah, kita kalikan 5.000 aja lah. Satu hari udah 10 juta. Betul. Kali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 5 hari udah 50 juta. Satu minggu 50 juta. Kalau kalikan 1 bulan sekitar 200 sampai 250. Dan kebanyakan mereka tidak 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada 50.000. Kalau tanya anggota-anggota yang baru, Pak kami nggak punya uang 2.000, kita bikin QRIS juga di situ ada situ di depan itu. Itulah yang kita manfaatkan untuk bedah rumah, kemudian untuk bakti sosial, bakti kesehatan dan membantu warga yang memerlukan, termasuk kemarin ada yang warga yang tidak mampu berobat dan memang tidak mampu untuk membayar obat itu, kita belikan, kita sampaikan seperti itu. Dan untuk bedah rumah ini kemarin sudah sampai yang ke-63 Mas. Itu seluruh Bengkulu. Luar biasa, 63 yang sangat terbantu pasti Pak ya. Ya. Dan itu indeksnya sekitar 50 juta, termasuk kita juga kerjasama dengan rekan-rekan yang lain, dengan Basnas, UBZ, kemudian dengan Pelindo, kemudian dengan RE, itu kita ajak apa yang bisa kita buat untuk membantu masyarakat yang rumahnya dibedah itu. Dan kebetulan sambutannya luar biasa, ada yang memberikan meja kursi, ada yang memberikan meja makan, ada yang memberikan tempat tidur. Jadi satu rumah yang dibedah itu lengkap. Jadi sudah lengkap, ada meja kursi, tempat tidur semua. Dan donasi itu dikelola sendiri di Polda atau disalurkan ke Basnas misalnya? Kalau yang untuk sedekah ini yang 2.000 itu dikelola sendiri. Kalau untuk Basnas ada juga rekan-rekan saya yang luar biasa ini. Ada yang mereka minta langsung dipotong gajinya, langsung disalurkan ke Basnas, itu ada terkumpul lumayan banyak juga. Pak, untuk sedekah 2.000 ini kan tadi Bapak cerita ini ke apa namanya bedah rumah ya, bedah rumah. Apakah hanya bedah rumah atau untuk kegiatan sosial lain, dan bagaimana masyarakat misalnya ingin menyampaikan ada nih yang butuh rumah, ada nih yang butuh bantuan, entahkah itu anaknya nggak bisa sekolah, entahkah untuk berobat misalnya kan, atau ya untuk membangun sesuatu yang dibutuhkan, entahkah itu MCK misalnya apa yang tidak ada, atau ada jembatan yang putus tapi lama minta bantuan Pemda nggak dapat, efisiensi lah alasan misalnya, apa itu juga bisa dibantu, dan seperti apa masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Polda Bengkulu untuk meminta bantuan itu? Iya, terima kasih Mas Anto. Kemarin sudah kami sampaikan kepada seluruh Kapolres, Kapolsek, dan Babin Kamtipmas yang ada, mereka kan langsung datang turun langsung Babin Kamtipmas.
apabila ada menemukan sambil jalan-jalan menemukan ada rumah yang tidak layak huni, kemudian apabila ada warga masyarakat dari anggota Babin Kamtibmas itu yang kira-kira perlu dibantu, itu disampaikan kepada Kapolres. Kapolres dilaporkan kepada kami, kita cek Kapolresnya benar nggak. Kalau memang itu betul dan memang perlu bantuan, itu yang kita bantu, termasuk bantuan dari rekan-rekan media. Kemarin seperti contohnya ada yang anak yang yang keluar cacing dari mulut dan hidungnya, itu saya minta, kebetulan saya baca di koran, coba dicek Kapolres, saya perintahkan coba dicek Pak Kapolres ada nggak rumahnya, ada nggak, memang rumahnya kurang layak, tanahnya lantainya masih dari tanah, lingkungan sekitar kurang bagus, saya cek cocok untuk diberikan bantuan, alhamdulillah kita berikan bantuan dan insya Allah minggu depan udah kita resmikan rumah itu. Masya Allah. Udah jadi, termasuk yang kebakaran kemarin di Rejang Lebong, kemudian yang di Kepahyang ada rumah kebakaran, kita cek memang nggak sanggup lagi untuk membangun lagi, kita bantu untuk membangun. Itu tadi Sana BTV, bagi Anda yang mungkin menemukan di lingkungan Anda memang butuh bantuan, bisa menghubungi Polsek, bisa menghubungi Babin Kamtibmas yang ada di sekitaran Anda untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pak Kapolda ya untuk memberikan bantuan. Oke, Pak Kapolda, ini ada satu yang menarik juga ini tentang, dan ini saya baru tahu loh Pak, ini mungkin bisa Bapak tanggapin, program 1 desa 1 hektar ya, untuk ketahanan pangan. Betul. Saya baru tahu itu bahwa ternyata inisiatornya adalah Pak Kapolda ini Pak. Monggo Pak, ini karena saya tahunya, mohon maaf ini, kemarin kita berpikir ini dari Pemda, ternyata pure dari Pak Mardiono ini Pak. Gimana sampai terpikir itu dan realisasinya sampai sekarang Pak nih? Terima kasih Mas Santo. Kebetulan memang kita kan kemarin ada perintah dari Bapak Presiden melalui program Asta Cita beliau dan disampaikan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri memerintahkan kita untuk membuat terobosan di wilayah masing-masing supaya ada peningkatan ketahanan pangan khususnya di bidang jagung. Kebetulan sudah pernah kami lakukan dan memang agak kurang, waktu itu agak kurang. Gimana caranya supaya masyarakat ini bisa berbondong-bondong menanam jagung? Akhirnya kita tetapkan, saya buat program bagaimana kalau satu desa minimal itu 1 hektar menanam pohon jagung, sehingga hasilnya nanti bisa agak lumayan banyak. Karena di Bengkulu ini kan kebanyakan nanam kopi dan sawit. Itu yang kami buat terobosan seperti itu, dan alhamdulillah ini disambut baik oleh Pak Gubernur program ini, sehingga kemarin ada sekitar 1.257 desa yang menyampaikan yang menanam jagung itu, dan Pak Gubernur memberikan hadiah. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana hasilnya nanti, kalau yang bagus, paling bagus dikasih hadiah 1 miliar satu pemenangnya. Juara 2-nya 500, juara 3-nya 250 juta. Itu diprediksi kalau nggak salah Desember nanti. Desember nanti ya. Kebetulan sudah dilaksanakan tadi. Yang sudah mendaftar itu ada 1.257 desa. Ini kerjasama dengan TNI dengan dukungan dari Pak Gubernur juga dari Pemda. Gitu, Mas. Kalau nggak salah kriterianya bukan hanya sekedar hasil ya. Bukan hasil, tapi bagaimana mekanismenya, bagaimana pengolahan tanahnya, bagaimana koordinasinya, semua ada tim yang menilai nanti. Bagaimana keterlibatan semua stakeholder Pak ya. Betul. Iya, luar biasa. Baik, Sana BTV, semakin menarik pembicaraan kita bersama Pak Kapolda ini, bagaimana perjalanan karir, bagaimana program-program beliau di Bengkulu. Terakhir tadi beliau sampaikan soal program Sedekah 2000 dan ada program ketahanan pangan. Kita akan gali nanti di segmen ketiga, apa sih sebenarnya di luar itu sosok seorang Kapolda Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Baik, Sana BTV, kita masih bersama Pak Kapolda Irjen Pol Mardiono SIK MSI. Pak Kapolda, izin Pak, kita pengen lebih tahu karena tadi Bapak
menyampaikan bahwa karir panjang Bapak ini agak lamanya di Biro SDM tadi Pak ya. Nah, ini kan lebih mengelola personil untuk ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan capability ya Pak ya. Nah, ini berkaitan juga artinya kan dengan leadership yang akan terbreakdown ke bawah ini Pak. Nah, ini mungkin yang perlu kita ingin tahu nih soal leadership ini seperti apa sih di kepolisian dalam kacamata seorang Bapak yang berpengalaman di Biro SDM Pak. Terima kasih Mas. Untuk di kita sendiri juga, kita juga ada namanya assessment itu Pak ya. Itu yang digunakan untuk mengecek sejauh mana itu seseorang ini bisa ditempatkan pada suatu tempat yang pasti. Karena kan ada, kalau menempatkan suatu jabatan bukan pada fungsinya, tunggulah kehancurannya, itu yang kita pakai prinsip seperti itu. Sehingga tiap kali ada penempatan, misalkan mutasi menempatkan jadi Kapolres, jadi Wakapolres, jadi Kepala Biro, itu kita lakukan asesmen dulu sebelum kita tempatkan. Kalau memang hasilnya bagus, kita arahkan ke situ. Kalau untuk saya sendiri, memang dari dulu saya sudah kebiasaan, misalkan saya ditempatkan suatu tempat, pasti saya akan menilai, ataupun kayak kemarin seperti saya tempatkan jadi Kapolda, saya akan melakukan OHA. OHA itu organisasi head audit. Saya mengaudit organisasi saya sendiri dari segi many, material, method. Jadi jumlah personil saya itu berapa sih? Kira-kira kurang nggak? Kalau kurang, saya ajukan ke Mabes Polri. Kalau lebih, nanti kita perbaiki ataupun kita tempatkan pada fungsinya. Kemudian dari segi material, kira-kira peralatan saya itu kurangnya di mana, itu saya audit semua. Setelah itu kita lakukan ES itu environmental scanning, melihat saya itu bekerja sama dengan siapa sih di sekitaran kita, dengan gubernur, Forkopimda, kemudian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana sifat-sifat yang bersangkutan itu saya pelajari semua. Dari situlah saya bisa melihat, bisa menentukan kira-kira strategi apa yang akan saya laksanakan di tempat baru, tempat tugas saya ini. Itu yang sering saya lakukan seperti itu Mas, sehingga mudah-mudahan nggak ada kendala kalau kita sudah tahu gitu. Pak, Bapak kan Kapolsek pernah, Kapolres pernah, kemudian di Biro SDM tadi kan. Kalau Biro SDM kan mungkin yang Bapak jelaskan tadi kan lebih kepada general kan soal betul. Ini. Nah, apakah hal yang general ini tadi kan soal leadership ini Pak, kembali soal leadership, kan karakteristik pribadi seseorang itu kan beda-beda ini. Iya, betul. Bagaimana mengcombine karakteristik pribadi dengan jabatan, level jabatan, misalnya di Kapolsek, Kapolres, apakah itu beda-beda nih Pak? Tingkat Kapolsek kepemimpinan seperti apa, Kapolres itu kepemimpinan seperti apa. Nah sekarang di Polda nih tertinggi lah untuk satu provinsi artinya kan. Apakah ini ada perbedaan Pak dalam mengcombine karakteristik pribadi sebagai seorang pemimpin dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, personil-personil yang harus kita kelola nih Pak? Ya, itu pasti ada bedanya Mas. Oh ada ya? Itulah yang kebetulan sebelum ini kan saya di kepala sekolah tingkat pertama untuk mempersiapkan personil-personil jadi Kapolsek, jadi Kasat di tingkat Polres. Kemudian ada yang tingkat kedua lagi Sespimen, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah. Itu yang dipersiapkan untuk menjadi Kapolres nantinya. Pelajarannya beda-beda. Memang semuanya pelajaran kepemimpinan tapi di level yang berbeda. Kalau untuk Kapolsek kan levelnya perwira pertama. Kemudian untuk untuk menengah itu levelnya Kapolres. Itu pelajaran-pelajarannya kaitan dengan Forkopimda tingkat kabupaten. Kemudian kalau satu lagi Sespimti, Sekolah Staf dan Pimpinan tingkat tinggi untuk menjadi Kapolda nantinya. Itu pelajaran beda-beda. Kalau Sespimti itu kebanyakan dari yang mengajar itu dari kementerian, dari atas yang tingkat pusat itu yang mengajar. Tapi kalau untuk tingkat Kapolres itu yang pengalaman dari senior-senior yang udah pernah jadi Kapolres, seperti itu. Itu pasti berbeda pelajaran-pelajaran sama bagaimana mengcombine itu. Ya. Baik, Pak, ini kita mulai beralih nih ke hobi. Ya. Hobinya seorang Pak Mardiono ini selain tadi ya aktiviti kesosialan, ini beliau juga dikenal sebagai penyuka olahraga nih Pak. Iya, betul.
Dari semua olahraga yang paling disukain, Pak? Hampir semua olahraga suka, Mas. Tergantung umurnya waktu itu. Iya. Kalau waktu muda saya sukanya sepak bola, kemudian futsal, berenang, terus sepeda, terus tenis. Waktu itu kan masih kuat, Iya. waktu masih sampai ke tingkat Masih kompol, energik lah ya. masih energik. Masih ya. Kemudian sudah tingkat kompol itu sudah mulai coba-coba ke golf, kemudian biliar, udah tahu hampir semua olahraga bisa, nggak harus pinter tapi bisa, tergantung dari lingkungan kita. Kalau di situ ada tempat badminton dan bisa mendekatkan diri ke masyarakat, itu yang salah satu sarana, Mas. Saya gunakan untuk seperti itu. Contoh waktu saya Kapolsek di Pinang Sore itu, jadi sekitaran saya itu masyarakat banyak yang main badminton, saya ikut gabung di situ. Nah, jadinya kenal masyarakat itu salah satu upaya yang saya gunakan untuk pendekatan. Kemudian waktu tingkat kapten, lingkungan saya banyak yang tenis, saya beralih ke tenis waktu Wakapolres. Kemudian waktu Kapolres itu banyak yang suka futsal, saya ikut futsal. Seperti itu, jadi hampir semua olahraga saya suka, memang hobi olahraga. Berarti kayaknya hobi Bapak itu dari eksternal masuk ke dalam, Pak ya. Jadi bukan karena di awal, oh saya suka nih main badminton, main gitu Pak, ciptain lapangan. Tapi enggak ya, tapi ternyata memang karena di lingkungan Bapak bagaimana ingin membaur ya, membaur dengan masyarakat, akhirnya coba digelutin jadi hobi gitu Pak ya. Ya. Nah balik ke yang terakhir Pak, soal golop nih Pak. Iya, golop. Kenapa harus golop gitu Pak di usia Bapak sekarang? Kalau untuk lari, usia-usia sekitar, saya ini kan udah, katanya dokter udah dilarang lari. Salah satu olahraga yang kira-kira nggak memerlukan fisik itu golf. Golf kan jalan kaki, apalagi kalau ada di situ ada golf karnya, kita bisa naik golf car, tinggal mukul, sambil di situ kita mengumpulkan para pejabat saya untuk di situ, bisa memberikan instruksi dari situ sambil mengakrabkan dengan anggota-anggota saya itu. Baik, soal hobi olahraga tadi Pak, ini kan motivasinya itu memang untuk kesehatan kah, untuk bersosialisasi dengan kemitraan kah, atau ada motivasi lain ya Pak? Yang pertama memang untuk kesehatan. Oke. Ya. Jadi di sini saya sering melaksanakan kegiatan itu Mas. Yang pertama tiap hari Senin, biasanya Senin sama Rabu malam itu di belakang rumah saya kan ada tempat tenis meja. Itu saya gunakan anggota-anggota saya yang bagus-bagus main tenis meja setelah sholat isya, saya main di situ, dan ada beberapa warga masyarakat yang ikut, dan ada anak-anak yang bagus-bagus tenis mejanya, saya ajak ke situ, kita latihan sama-sama. Di situ adalah tiga meja. Kemudian tiap hari Selasa itu di Polda, Selasa sore sama Jumat sore itu ada badminton. Saya gabung dengan anggota main badminton. Kemudian kalau hari Sabtu atau Minggu kalau nggak ada kegiatan, saya pakai jalan-jalan untuk di lapangan golf dengan rekan-rekan saya yang hobi main golf di situ. Jadi hampir tiap hari olahraga terus. Nah, ada satu lagi nih. Ternyata hobi Pak Kapolda kita ini selain olahraga dan kegiatan sosial, ternyata dari dulu itu hobi membaca ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang masih Pak ya? Kira-kira kalau dihitung Pak, berapa banyak buku yang Bapak udah baca Pak? Waduh, nggak tahu aja. Dari SD saya sudah hobi membaca, dari SD kelas setelah bisa baca. Bahkan waktu itu saya pernah dimarahin guru sampai SMP SMA, karena kita kan nggak mampu beli buku waktu itu. Kalau di SD itu perpustakaan hampir semua udah saya baca. Sampai dimarahin, asik kamu aja yang pinjem buku. Sampai dimarahin seperti itu, tapi itu jadi semangat saya. Tiap hari itu bisa 2 sampai 3 buku saya baca. Bapak lebih suka membaca buku biografi kah, pengetahuan umum kah, baca perpolitikan kah, buku-buku agama kah, atau buku apa nih Pak yang lebih Bapak sukain baca? Yang lebih saya sukai biografi dan agama. Biografi dan agama ya. Itu biasanya berisi tentang filosofi hidup. Betul. Ya. Kita akan nanti belajar tentang filosofi hidupnya Pak Kapolda. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi.
Sana BTV masih bersama Pak Kapolda Irjen Pol Mardiono SIK MSI. Pak, tadi Bapak waktu saya tanya soal buku, Bapak sempat mengatakan bahwa agak susah ngebaca dan harus ke perpustakaan. Artinya secara terkilas bahwa ada kesan bahwa latar belakang keluarga dulu bukan dari keluarga yang mampu, Pak. Dan kita tahu Sana BTV untuk masuk ke katanya ya Akpol gitu kan harus punya koneksi lah, harus berduit lah dan segala macam. Tapi Pak Kapol tadi menyatakan apakah betul beliau ini memang dari keluarga mampu, dan saya dapat cerita ini pernah jadi tukang bubur, Pak. Jadi kalau ada kisah tukang bubur naik haji, ini tukang bubur jadi Kapolda. Bener, Pak? Alhamdulillah betul. Boleh Pak cerita sedikit Pak tentang yang pertama saya jawab dulu yang tadi bahwa untuk masuk menjadi anggota Polri itu harus bayar sekian-sekian, itu jangan percaya, Mas. Saya sendiri sama keluarga saya, kebetulan ada adik saya juga masuk polisi, itu juga nggak pakai apa-apa. Saya dilahirkan memang dari keluarga yang kurang mampu, bahkan waktu kecil saya sudah ditinggal ibu saya umur 4 tahun, sampai saya tanya ibu saya ngapain kok tiduran situ, itu saking nggak taunya. Kemudian karena sudah meninggal orang tua saya, bapak saya, ya alhamdulillah nggak istilahnya yang udah limbung lah istilahnya, ditinggal ibu. Akhirnya saya ikut nenek sama adik-adik saya 4 orang ikut nenek. Nenek saya kerjanya itu tukang cuci baju tetangga, di mana gajinya itu dibayarnya itu Rp500 waktu itu satu kali nyuci. Itu untuk beli rinso aja saya ingat waktu itu 150, kemudian Rp150 lagi untuk beli beras, yang 100 itu untuk beli arang atau jenisnya itu. Jadi praktis, itulah kehidupan kami. Rumah pun waktu itu cukup kecil, makanya sering saya sampaikan bahwa saya kalau ngelihat rumah dari keluarga yang masyarakat yang kurang mampu, saya teringat rumah saya. Rumah saya ukuran 3x5, bisa dibayangkan, dihuni oleh 6 orang. Tiap hari kalau saya pulang sekolah itu memang kadang-kadang nggak ada makanan. Itulah yang membuat saya, sekalian aja saya puasa Senin Kamis seperti itu. Karena kehidupan seperti itu, sehingga kalau disampaikan bahwa untuk masuk menjadi anggota Polri itu bayar sekian-sekian, jangan percaya. Itu banyak dibohonginnya, dan kita juga banyak menangani hal-hal seperti itu, laporan-laporan palsu. Dari kecil memang saya udah dididik seperti itu untuk cari uang sendiri. Bahkan waktu itu saya pun nggak tahu siapa yang memviralkan, ada video tukang bubur jadi jenderal waktu itu, saya nggak tahu. Kebetulan waktu itu saya pulang kampung sudah pakai bintang 1, ada keluarga tetangga saya yang menyampaikan, ini dulu kerjanya jualan bubur, dan memang seperti itu. Usia berapa itu, Pak? Itu usia sekitar 7 tahun sampai 9 tahun waktu saya masih SD. Yang membuat bubur itu nenek saya jual bubur, jadi bukan anak tukang bubur, tapi memang jualan bubur waktu itu. Semua waktu itu saya kerjakan, sampai jadi pembantu orang Chinese yang di samping rumah saya, membersihkan rumah terus. Dan waktu SMP saya dikasih kerjaan sama tetangga saya, itu bersihkan pasar. Jadi satu komplek pasar itu ukuran cukup luas juga, itu saya bersihkan, saya capu sama adik-adik saya. Dari situlah saya dikasih 1 bulan itu Rp700, itu untuk membayar sekolah adik-adik saya juga sama saya. Jadi memang tidak ada yang bimbing, sama nenek saya memang dihadapkan seperti itu. Dan kebetulan di rumah saya itu memang dekat kota, jadi di kota itu ada tempat aula semacam untuk acara-acara pesta, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ya itulah kebahagiaan saya, kalau ada acara-acara pesta biasanya kan ada makanan-makanan sisa nggak dimakan di situ. Perbaikan gizi, Pak. Perbaikan gizi di situlah hampir tiap 1 minggu dari situ. Itu yang saya lihat, saya alami betul seperti itu. Makanya kalau melihat seperti sekarang ini, banyak yang nggak tahu kehidupan saya zaman dulu seperti apa. Kemudian waktu menginjak SMA, saya ikut jualan. Jadi kalau yang lain itu jam 1 malam itu masih tidur nyenyak, saya terbangun. Saya bukan terbangun, dibangunkan untuk masang tenda untuk jualan di pinggir jalan, di pinggir trotoar itu, sama tetangga, sama kakak saya juga ada jualan di situ. Itu sampai pagi, dan jam 1 malam sampai jam
6 pagi. Itu saya membantu kakak saya di situ. Jam jualan. 1 malam sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Tidurnya, Pak? Kalau tidurnya, ya alhamdulillah waktu itu hampir nggak pernah tidur. Begitu saya masuk sekolah, jam 6:30 udah berangkat sekolah. Kemudian sampai di sekolah ya udah ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang dibangunkan kawan saya itu. Makanya saya dijuluki waktu itu, kamu di sekolah tidur ya kerjamu. Terus bagaimana caranya supaya nggak tidur? Kawan-kawan saya nyuruh saya itu nulis di papan tulis. Karena saya nggak ada kesempatan untuk belajar lagi. Sudah nulis di papan tulis, waktu itu kan ada kapur, pakai zaman waktu itu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Itulah kesempatan saya belajar sambil nulis, sambil saya ingat-ingat, sambil belajar dari situ. Kawan-kawan saya nyuruh saya yang nulis di papan tulis itu. Itu seperti itu. Kemudian itu sampai SMA, sampai saya lulus. Setelah pulang sekolah pun masih harus nyari sesuap nasi lagi lah. Harus cari air. Kebetulan kalau di kampung saya kan susah air di Blora. Itu sampai berapa jerigen itu saya ambil, kita jual, itu untuk biaya sekolah. Kalau untuk dimarahin guru sering, karena bukan sering bolos. Ya alhamdulillah saya paling rajin lah waktu itu, karena hampir nggak pernah tinggal kelas, nggak pernah tinggalkan pelajaran. Sering dimarahin itu karena sering nunggak uang sekolah. Jadi kalau pas mau ujian biasanya, kamu kemana uangmu kamu pakai. Kamu pakai, padahal saya nggak pakai apa-apa, memang nggak bisa bayar. Bahkan waktu itu ada wali kelas saya ingat Bu Heni namanya, wali kelas saya datang ke rumah saya. Setelah ngeliat rumah saya seperti ini, malah beliau bayarin itu. Udah kamu besok ujian, seperti itu. Nah, itulah sampai sekarang saya teringat seperti itu, Mas. Pak, jadi lumayan, tapi itu yang mendidik saya, jadi kuat seperti itu. Oke. Pak, dari kepahitan hidup itu pada saat mungkin Bapak usia SMP atau SD, bahkan mungkin menjelang, pernah nggak Bapak kepikir, wah aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi jenderal misalnya kayak gitu? Sebenarnya nggak ada waktu itu. Kebetulan ada senior saya. Waktu itu saya ingat kelas 1 SMA, ada senior saya sekarang jadi menteri, Pak Menteri IMIPAS, Pak Agus Andrianto. Itu tetangga saya. Itu datang masuk ke sekolah. Beliau waktu taruna tingkat 1 memberikan sosialisasi, biasa kan sekarang ini ada sosialisasi ke anak-anak sekolah. SMA ya. Kalau mau melanjutkan setelah SMA, masuk Akpol, masuk Akabri waktu itu, masuk Akabri nggak dipungut biaya apapun. Saya dari situlah saya termotivasi untuk mempersiapkan diri saya, baik itu dari kesehatan, kemudian dari akademik, saya belajar terus, saya fisik saya genjot terus seperti itu. Itu Bapak mandiri sendiri? Iya. Nggak ada yang membimbing? Nggak ada, mandiri deh. Kalau sekarang kan banyak yang bimbing. Kalau zaman dulu kita hampir nggak pernah ada yang bimbing. Oke, ya, berarti senior Bapak itu yang menginspirasi, Pak. Ya, Pak, betul. Bicara tentang ini ya, biasanya kan orang kalau susah gitu kan, kadang-kadang ada sesuatu yang menyakitkan itu malah jadi motivasi, Pak. Entahkah itu kata-kata yang agak nyelekit, misalnya gitu. Pernah nggak Bapak ngalamin itu, dan itu terngiang sampai sekarang, sampai seorang Mardiono bilang, awas ya, nanti aku bakal sukses gitu ya? Ada memang waktu itu. Kebetulan waktu itu saya persiapan benar-benar. Ada tetangga saya yang ini orang gila latihan lari apa semua. Sudahlah kalau sampai ngomong gitu di depan orang tua saya. Kalau anakmu bisa masuk polisi, ku minum air kencingnya, kata seperti itu. Wah, tantangan seperti itu. Akhirnya itu yang menuntut saya termotivasi itu. Orangnya masih hidup, Pak? Sudah meninggal. Kalau misalnya Bapak menyadari saat ini, Bapak akan tetap sakit hati atau berterima kasih, Pak? Berterima kasih. Baik, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak hobi membaca tadi, Pak ya. Biasanya kan banyak filosofi hidup yang karena Bapak suka biografi. Nah, siapa tokoh inspirasi dari buku-buku yang Bapak baca itu yang akhirnya mengilhami dan membentuk karakter lebih di dalam menghadapi kehidupan, Pak? Siapa ya? Kalau saya lebih banyak baca-baca hadis sih, Mas. Oh, hadis ya. Hadis-hadis. Bahkan ada buku saya itu sampai lecek gitu sama buku hadis itu, sampai sekarang saya bawa terus itu. Saya ingat, oh ini yang membimbing saya itu. Hadis-hadis Nabi itu. Itu saya simpan betul sampai sekarang. Artinya tokoh idola Bapak Rasulullah. Rasulullah pasti.
Baik. Rasulullah itu dikenal pemimpin nomor satu. Ya. Kepemimpinan seperti apa yang Bapak ingin contoh dari Rasulullah? Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh dan teladan, satunya kata dan perbuatan. Itu Luar biasa. itu yang saya ikuti sama beliau. Pak, mungkin agak pertanyaan terakhir ini. Ya. Bagaimana Bapak membagi waktu antara kewajiban Bapak sebagai Kapolda dengan keluarga, Pak? Keluarga tetap nomor satu, Mas. Jadi walaupun kita di mana tempat, seperti contohnya kemarin waktu saya di NTB itu pisah sama keluarga. Jadi tiap hari harus komunikasi terus. Kita telepon satu persatu anak-anak kita supaya tetap terpantau sama kita kemana dia. Walaupun di situ ada istri kita yang membimbing, tapi kita juga harus pendekatan ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Gitu, Mas. Kalau misalnya saat ini anak-anak Bapak sedang menonton, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin juga untuk anak-anak Bapaknya, Pak? Oh ya, Mas ya. Tetap semangat dan jadilah yang terbaik dan selalu berbuat baik. Itu aja. Pesan untuk teman-teman anggota Polri, Pak, yang terakhir, Pak. Untuk anggota-anggota Polri, pelihara tempat di mana kamu bekerja, jaga nama baiknya, sekalipun itu tidak membuatmu kaya, tapi itulah yang menghidupimu. Luar biasa. Tuh. Pak Mardiono, terima kasih sudah menjadi inspirasi kami, masyarakat Bengkulu, dan siapapun yang saat ini sedang menonton Inspirasi bersama Pak Mardiono. Semoga apa yang kisah hidup beliau, pesan-pesan beliau bisa menginspirasi kita bersama. Ya, Susanto mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih, Mas. Terima kasih. Ya.